Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Astuti dengan NIM S1E1211097. Di sini saya akan menjelaskan teori dan algoritma. Masuk kepada teori, objek primitif adalah sebuah objek yang merupakan dasar dari pembentukan objek yang lain, yang lebih kompleks dari objek primitif. Berikut ini adalah model ilustrasi dua dimensi yang kami jadikan sebagai acuan untuk membuat 3D model. Di sini bisa kita lihat terdapat before dan after-nya. Kemudian kita masuk di algoritma yang terdiri dari algoritma pembentukan garis dan clipping. Di sini kita ambil contoh di atap gerbong depan yang berbentuk segitiga. Untuk membuat segitiga ini, dapat menggunakan fungsi GL triangles dengan titik-titiknya dalam kurung minus 20, 20, 15, dalam kurung minus 20, 20, minus 5, dan dalam kurung minus 20, 28, dan 0. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Ramadan. Di sini kita akan mengetahui tentang bagaimana cara menggunakan GitHub dan kolaborasi. Jadi GitHub ini merupakan website yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode suatu project. Kita dapat membuat atau mengupload kode ke server GitHub dan kemudian melakukan coding secara online. Keunggulan GitHub yang paling utama adalah untuk memudahkan kolaborasi dalam menjalankan project tim. Itulah sebabnya kali ini kita akan melakukan kolaborasi tim menggunakan GitHub. Oke, jadi kita langsung menuju ke GitHub-nya. Jika teman-teman sudah memiliki akun, maka langsung login. Namun bila belum, silakan mendaftar atau sign up terlebih dahulu. Di sini karena saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung login saja. Di sini bisa dilihat kita langsung diarahkan ke dashboard dari akun kita. Nah, di bagian kiri ini teman-teman bisa lihat repository dari teman-teman yang sudah ada sebelumnya. Adapun repository ini merupakan lokasi penyimpanan yang ada di GitHub. Jadi di sini kita akan coba membuat repository yang baru. Baik, sekarang kita sudah ada di halaman create a new repository. Kemudian kita akan memasukkan nama dari repository kita yang akan kita buatkan. Misalnya di sini namanya T123. Oke, kemudian di sini ada deskripsi, bisa kita masukkan, bisa juga tidak, ini adalah opsional. Kemudian ada privacy-nya, bisa kita atur ke public atau private. Di sini saya atur public saja. Nah, kemudian kita tekan create repository. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat repository baru yang bernama T123. Nah, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah melakukan kolaborasi atau membentuk tim. Jadi di tim yang terbentuk itu, jika sudah terbentuk, maka semua anggota tim tersebut bisa mengakses repository ini. Maka kita langsung saja menuju menu setting. Kemudian di sebelah kiri ada collaborators di dalam tab access. Dalam manage access, di sini kita add people. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menambahkan kolaborator. Bisa kita tambahkan username, full name, atau email. Di sini saya add semua tim saya. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan kolaborator, tim kita masing-masing akan menerima email dari GitHub agar mereka bisa melihat dan mengaccept atau menerima undangan kita. Adapun email yang digunakan adalah email yang terdaftar pada akun masing-masing. Selanjutnya kita akan coba lihat pada sisi tim kita. Di sini teman-teman bisa lihat kita menerima email dari GitHub. Langsung kita buka. Dan kita bisa lihat ada nama yang mengundang kita tadi, yaitu Ahmad Fadli Ramadan di sini. Kemudian kita tekan view invitation. Lalu kita akan diarahkan kembali ke website github.com, di mana di sini ada tombol accept invitation dan decline. Kita tekan saja accept karena kita ingin menerima undangannya. Dan jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil berada dalam satu tim kolaborasi di repository T123.
Dan dari sini kita sudah tahu cara membuat repositori dan kolaborasi di GitHub. Perkenalkan, nama saya Simato Zaria dengan NIM S1E12159. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang push dan merge. Jadi materi pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang push. Jadi push adalah mengupload file-file atau program yang telah dibuat ke akun GitHub. Langsung saja ke caranya, yaitu di sini saya telah membuat folder terlebih dahulu dengan nama project. Di dalam folder project tersebut masih kosong. Kemudian pilih git basher, kemudian git status untuk melihat status dari folder tersebut. Nah, kemudian git remote v untuk melihat remote yang aktif. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan file yang akan diupload ke dalam folder tadi. Di sini saya telah menyediakan folder filenya. Kita tinggal copy. Setelah itu kita buka file project tadi dan kita paste di sini. Nah, setelah itu kita buka lagi GitHub tadi, kemudian git add, kemudian git commit m. Misalnya di sini saya masukkan pesannya yaitu D. Setelah itu kita git push origin master untuk mempush file tersebut ke akun GitHub. Oke, kemudian kita buka akun GitHub. Kita refresh terlebih dahulu untuk kita melihat apakah file tadi telah terupload ataukah belum. Nah, filenya telah terupload. Setelah file-file tadi telah terupload, kemudian kita masuk ke pull request. Masuk dari pull request di sini yaitu agar ketua tim dapat mengakses file yang telah diupload. Nah, di sini klik new pull request. Setelah itu kita klik create pull request. Di sini title-nya misalnya kereta api. Nah, setelah itu create pull request. Kemudian kita lihat ke GitHub ketua tim apakah pull tadi telah masuk ataukah belum. Nah, di sini telah masuk notifikasi 1 pull request. Kemudian kita buka. Di sini kita buka tadi nama dari pull request yang kita buat tadi. Namanya yaitu kereta api. Nah, di sini kita merge pull request. Masuk dari merge pull request ini yaitu agar file yang telah terupload tadi dapat dilihat oleh semua tim. Di sini kita klik saja merge pull request. Nah, kemudian confirm merge. Di sini kita kembali ke kode.
Nah, file yang telah terupload tadi sudah ada di dalam GitHub yang dapat dilihat oleh semua tim. Perkenalkan, saya Muhammad Saleh Prasetya dan selanjutnya yang akan kita coba adalah pull. Jadi, pull ini maksudnya kita menarik repository yang ada di GitHub ke local repository. Pertama, kita kembali ke laman repository yang ingin ditarik. Kemudian, copy link repository yang ada di GitHub dengan cara menekan kode. Dan tekan tombol salin. Selanjutnya, kita ke local repository, siapkan folder yang ingin dijadikan tempat pull. Misalnya, nama foldernya tes kereta api. Kemudian, kita buka Git Bash. Kita tuliskan git pull, kemudian kita pastekan link tadi, lalu enter. Jika sudah seperti ini, kita lihat kembali ke lokal. Jika file dari repository sudah ada di lokal seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan yang namanya pull. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi, dan materi yang akan saya bawakan adalah program dan hasil. Dan ini merupakan materi yang terakhir. Nah, yang akan saya jelaskan adalah codingan kereta api yang telah kami buat. Nah, saya akan menjelaskan dari aplikasi kode bloknya. Nah, pertama saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu dari codingan yang telah kami buat. Jadi ini merupakan tampilan kereta api, bisa dibilang ini adalah tampilan objek 3 dimensi kereta api sederhana yang kami gunakan menggunakan library OpenGL. Nah, bagaimanakah hingga terbentuk objek 3D ini? Nah, untuk langkah-langkahnya saya akan menjelaskan programnya. Nah, pertama, sebelum bisa objek 3 dimensi dibuat, kita harus memasukkan yaitu library dari OpenGL tersebut. Nah, library-nya itu adalah stdlib.h, stdio.h, sampai dengan glvertex 3s. Nah, semua ini merupakan library dari OpenGL sehingga bisa terbentuk objek 3 dimensi. Dan jika salah satu saja yaitu library-nya tidak ada, maka salah satu program di sini pastinya akan error. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, di mana di sini saya pertama menginisialisasi yaitu integer approach, di mana approach ini merupakan penggambaran tentang mouse yang nantinya kami akan fungsikan sebagai fungsi geraknya. Nah, di sini untuk void keyboard atau fungsi keyboard kami membuat supaya nantinya bukan hanya mouse juga yang bisa digerakkan dari kereta api yang telah kami buat, tetapi fungsi keyboard juga telah kami buat sehingga apa yang kami tekan yang telah kami setting bisa bergerak sedemikian rupa. Nah, misalkan seperti ini. Jika saya mengetik yaitu tanda plus ataupun tanda kurang, maka objek 3D dari OpenGL yang telah kami buat yaitu kereta api yaitu akan kecil maupun besar. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kan di sini ditulis yang telah kami buat programnya yaitu yang telah kami inisialisasi yaitu bentuk kurang dan bentuk tambah untuk mengecilkan bentuk objek 3D dan memperbesar objek 3D. Nah, untuk tampilan seperti ini. Nah, saya telah katakan tadi bahwa saya telah membuat fungsi keyboard di mana sedemikian rupa supaya objek 3D ini bisa bergerak. Nah, yang saya katakan tadi yaitu bentuknya itu bisa memperkecil objek 3D dan bisa memperbesar objek 3D. Nah, misalkan saya ketikkan yaitu tanda kurang dan tanda tambah. Nah, di sini ketika saya menuliskan atau saya mengetikkan fungsi keyboard yaitu tanda plus, maka objek di sini akan menjadi besar.
Mengapa? Karena saya telah menginisialisasi dari programnya supaya untuk fungsi tambah bisa memperbesar objek 3D-nya. Semua ini hanya bentuk inisialisasi dan saya bisa mengubahnya. Dan ketika saya telah menjalankan programnya, apa yang saya tekan di keyboard akan terekam di terminal. Nah, untuk fungsi keyboardnya di sini kita telah mengerti dan kita telah paham. Nah, di sini saya menginisialisasi untuk integer X dan integer Y. Mengapa? Karena untuk fungsi rotasi X dan fungsi rotasi Y. Jadi, semua huruf ini merupakan bentuk inisialisasi di mana supaya objek 3D yang kami buat bisa bergerak. Nah, misalkan seperti ini, saya menekan huruf yaitu A, maka programnya akan berjalan. Nah, di sini yang saya katakan bahwa fungsi keyboard di sini telah diaktifkan dan pada saat itu terminal akan merekamnya. Nah, di sini programnya akan terus berulang. Load post display. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan tentang fungsi keyboard yang telah kami buat, kami juga telah membuat fungsi mouse supaya program ini dapat digerakkan. Nah, misalkan seperti ini. Saya jalankan programnya. Nah, di sini saya menggunakan mouse di mana saya klik kanan, maka akan bergerak seperti ini. Ketika saya mengklik yang di tengah pada mouse, maka dia juga akan bergerak seperti ini. Begitu pula untuk mouse yang sebelah kiri. Nah, jadi setelah kami buat fungsi keyboard dan setelah kami buat fungsi mouse, maka di sini kami akan membuat fungsi motion. Tujuannya di sini kan cuman inisialisasi. Nah, setelah kita menginisialisasi, perlu namanya program atau bagaimana cara kerjanya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jika new mouse sama dengan 0, maka x sub sama dengan x klik. Nah, maksudnya tadi, jika saya mengklik tombol mouse di kiri maupun di tengah maupun di kanan, maka fungsi dari keyboard di sini ataupun fungsi dari mouse di sini akan dijalankan dari inisialisasi yang telah kami buat. Dan yang saya katakan bahwa fungsi ini akan terus berulang. Nah, kemudian di sini kami juga telah membuat fungsi cahaya supaya dari aplikasi kode blok ini yang telah kami program, yaitu yang kami buat adalah kereta api, warnanya bisa tampak lebih cerah, yang tampak seperti pada layar berikut. Nah, ini merupakan kami menggunakan yaitu GL Light dan kami menyalakannya menggunakan GL Enable. Nah, kemudian setelah dijelaskan yaitu fungsi keyboard, fungsi library, dan fungsi mouse, fungsi motion, dan fungsi dari lights. Nah, di sini kami membuat yaitu tentang rel, yaitu bentuk tampilan dari rel. Kami membuat fungsi bernama rel, di mana di sini GL color 3F, maksud dari 3F di sini adalah 3 float, di mana 3 macam warna yaitu RGB, red, green, and blue. Dan kami membuat fungsinya supaya bisa berjalan menggunakan sintaks GL Enable yang di dalamnya terdapat fungsi GL Lighting.
Nah, ini semua merupakan codingan dari kereta api, di mana kami membuat untuk tampilan kereta api. Dan ini semua merupakan fungsi dari 3 float, yaitu red, green, blue. Begitu pula juga untuk penyambung roda, kami membuat fungsi penyambung roda. Nah, sama yang seperti di atas, untuk GL colornya, kami membuat 3 float, yaitu red, green, blue, dengan menggunakan syntax enable supaya programnya bisa berjalan. Begitu pula kami membuat program rantai kanan, rantai kiri gerbong 1, kemudian sampai dengan rantai kanan gerbong 2. Nah, kami juga membuat program yaitu ban. Kami memberi nama yaitu ban kecil dan ban besar. Nah, ban kecil di sini letaknya itu di bagian belakang dan ban besar letaknya di bagian depan. Nah, di sini kami menggunakan integer xt, kemudian integer yt, kemudian integer zt. Nah, ini merupakan supaya objek 3D-nya bisa terbuat menggunakan sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Supaya objek 3D-nya di sini lebih nyata. Nah, setelah dijelaskan yaitu fungsi dari library, fungsi dari keyboard, fungsi dari mouse, motion, kemudian like, rel, sampai dengan penyambung roda dengan ban. Untuk penjelasan codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang codingan kereta api yang sudah dijelaskan oleh saudara saya sebelumnya yaitu Agrian Wahab. Jadi di sini kita langsung saja di bagian keretanya. Di sini kami membuat fungsi kereta, kemudian di sini ada GL enable atau GL enable dalam kurung GL lighting. Nah, di situ di situ untuk mengaktifkan pencahayaan dan warna materialnya. Jadi warna materialnya itu bisa terlihat. Jadi di sini yang pertama itu gerbong depan, kita buat gerbong depannya. Kemudian kita masukkan fungsi GL begin untuk memulai, terus dalam kurung GL quotes untuk memulai fungsi menggambar kotak. Kemudian GL quotes ini menggambarkan objek dengan 4 buah vertex, membentuk 4 segi. Karena quotes persegi, jadi vertexnya juga ada 4, seperti ini. Dan masing-masingnya kita kasih fungsi color 3F untuk memberi warnanya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 4. Ini karena ini gerbong depan, hasilnya seperti ini. Kemudian belakang depannya kita lihat ini depannya agak miring. Kemudian belakangnya ini. Kemudian jendela kiri, jendela kanan. Jendela kiri dan jendela kanan itu yang ini dan yang ini. Kemudian kaca depan belakang seperti yang bisa kita lihat di sini dan di sini. Kaca depan belakang kita kasih warna kuning, dan untuk bagian bawahnya kita kasih warna hijau toska. Lanjut bagian bawahnya
bagian bawah dan bagasi sama kita kasih warna hijau toska supaya tidak terlihat bolong. Nah, seperti itu. Terus karena kita membuat GL begin, maka kita tutup dengan GLN. Kemudian atap gerbong depannya kan seperti tadi yang kita lihat memakai segitiga, maka kita masukkan fungsinya GL triangle untuk menggambar dalam bentuk segitiga. Seperti ini gambarnya segitiga supaya agak ada pembeda dengan gerbong-gerbong lainnya. Kemudian karena ininya kan segitiga, tapi dalam ininya kan ke persegi, maka kita buat juga fungsi GL quartz. Nah, seperti ini. Atap gerbong depan. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang gerbong 1. Gerbong 1 tidak ada bedanya dengan gerbong depan, cuman di sini kita memakai penyambung. Penyambungnya itu yang ini, penyambung yang ada di yang ini. Kita memakai penyambung ini. Di sini kita masih menggunakan GL begin, kemudian dalam kurung GL quartz untuk membuat kotak. Kaca depan ini untuk kaca depan, ini kaca belakang, kemudian ini bagian depannya itu yang ini, bagian belakangnya ini, kemudian jendela kiri kanan, ini kaca kiri kanan, kemudian atapnya, bawahnya kita buat sedetail mungkin. Kemudian lanjut di bagian penyambungnya. Di sini GL bikin, kita buat lagi GL bikin, GL quartz. Kemudian ke gerbong selanjutnya yaitu gerbong kedua, sama seperti gerbong sebelumnya. Oke, kita lanjut di bagian bannya. Jangan lupa di setiap bagian-bagian kereta kita harus menggunakan GL enable dalam kurung GL lighting untuk mengaktifkan pencahayaan dan warna pada materialnya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini fungsi GL color 3F untuk kita memberikan warna pada ban-bannya. Di sini kita memakai warna coklat. Kita memakai warna coklat ya. Di sini kita lihat semua ada kita buat variabel ban kecil, ban besar. Kemudian kita isi. Kemudian di sini juga berikutnya ban besar ini itu berada di roda gerbang depan seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian masuk di poster display. Di sini
Kemudian di sini poster display kita masukkan fungsinya, kemudian static float X sama dengan 2,0. Kita tutup dengan semikolon. Kemudian kita masukkan fungsi glclear dalam kurung glcolor buffer bit. Di sini itu untuk membersihkan layar buffer. Kemudian di sini glmatrix mode dalam kurung gl projection itu untuk mengubah mode matrix menjadi mode proyeksi. Jadi kita bisa melihatnya seperti ini. Kita bisa putar-putar. Jadi seperti itu. Kemudian kita tutup dengan gl load identity untuk mengembalikan agar bisa dikembalikan ke kamera defaultnya. Kemudian di sini kita masukkan if else. Kemudian di sini ada matrix mode, gl model view. Jangan lupa juga dengan kita tutup dengan gl load identity. Hampir mirip. Ini gl matrix mode, gl model view. Hampir mirip dengan gl projection. Karena untuk memperlihatkan bagaimana view dari bagan kereta api yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya yaitu ada gl translate. Itu parameternya biasa ada tx, ty, sama tz. Tapi di sini kita memakai xtm, ytm, dan kita masukkan di sini ini tx, ini parameter tx, ini parameter ty, dan ini parameter tz. Biasa parameter tx itu digunakan untuk menentukan arah dan seberapa jauh suatu benda akan dipindahkan berdasarkan sumbu x. Kemudian parameter ty digunakan untuk menentukan arah seberapa jauh suatu benda akan dipindahkan berdasarkan sumbu y. Begitupun juga dengan tz. Kemudian gel rotative, fungsi gel rotative ini untuk bentuk transformasi yang digunakan untuk suatu posisi suatu benda. Di sini ada komentarnya. Di sini rotasi untuk horizontal. Kemudian di sini rotasi untuk vertikal. Kemudian gl like fv ini itu set posisi sumber cahaya 1. Kemudian ini juga posisi sumber cahaya 2. Jadi kayak dari sini kita bisa lihat ada cahaya yang masuk. Kemudian di sisi kanannya juga kita bisa lihat masuk cahayanya. Kemudian selanjutnya itu gl scalef. Ini untuk bentuk transformasi yang dapat mengubah ukuran besar atau kecil suatu objek. Fungsi yang digunakan melalui skalasi gl scalef ini itu xf, sx, xy, dan xz. Terus seperti yang di atas, codingan yang di atas kita kasih masuk di sini agar bisa terbaca, bisa di view, bisa dilihat bagaimana bentuknya. Jadi kita masukkan di sini rel, kemudian penyambung rodanya seperti rel, codingan rel dan penyambung roda ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Kemudian di sini bagian keretanya. Kemudian ini glut swap buffers.
Fungsinya itu untuk menukar bagian belakang buffer menjadi buffer layar. Jadi seperti itu. Dalam modus double buffered, perintah menggambar pada layar, tetapi menggambar pada buffer belakang layar. Pada saat ingin jadi GLUT swap buffer ini, itu untuk menukar bagian belakang buffer menjadi screen buffer. Pada saat kita ingin menampilkan gambar, gambar berada di buffer. Buffer belakang layar dipindahkan ke screen buffer sehingga menghasilkan animasi yang sempurna. Kemudian selanjutnya kita masuk di ini GL likes untuk pemberi cahayanya. Kemudian di sini ada GL depth test, itu untuk mengaktifkan depth buffer, menentukan apakah parameter material depan, belakang, atau depan dan belakang harus melacak warna saat ini. Biasa itu menggunakan, biasa ada dalam kurungnya itu GL front, GL black, GL back, seperti itu, atau bisa juga digabung keduanya. Kemudian GL enable lighting seperti yang sebelumnya untuk mengaktifkan pencahayaan dan warna pada material. Kemudian GL enable juga sama, GL enable gel color material juga sama. Kemudian GL color material kita masukkan gel ambient and diffuse. Kemudian jangan lupa menambahkan GL front karena kita tadi memakai fungsi GL depth test. Seperti itu. Kemudian GL clear color itu untuk warna background. Kemudian kita masuk di init GLUT-nya. Di sini GLUT init display mode kita memakai GLUT RGBA, kemudian GLUT double, kemudian GLUT depth. Nah, kemudian di sini GLUT init window position itu posisi jendelanya itu 10-10 seperti ini. 10-10 yang dimaksud itu antara atas dan bawahnya itu 10-10. Kemudian kalau kita mencobanya, bagaimana kita lihat perubahannya itu. Di sini coba kita kasih 50-50. Kita jalankan. Nah, ini kalau GL, kita ulang. Nah, dia munculnya di sini. Kalau tadi kita kasih masuk GL 50-50. Coba kita kasih masuk 100. Jadi itu menentukan GL init window position untuk menentukan di mana hasilnya nanti akan terlihat. Nah, kalau 100-100 posisinya seperti ini, makanya kita pakai 10-10. Nah, agar bisa terlihat. Tapi terserah kita sih, kita mau posisi windownya ada di mana. Kemudian lanjut di GLUT init window size.
Di sini kita pakai 800. Kalau misalnya kita ubah jadi 500, kita jalankan. Nah, seperti ini kalau jadi X-nya itu 500, ininya 800. Jadi seperti itu. Untuk tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, maka kita pakai 800. Jadi seperti itu. Kemudian untuk di bagian create window-nya itu untuk judulnya di sini kita pakai create window. Kemudian di sini keyboard function untuk keyboard, karena seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, di situ ada function keyboard. Kemudian display function, di situ ada yang tadi saya jelaskan bagian display. Kemudian mouse function untuk mouse, motion function untuk motionnya. Jadi untuk kita bagian akhiran dari codingan ini, di sini kita memakai integer main seperti yang biasa dilakukan untuk penutup agar bisa menjalankan codingan kereta api ini. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan.